di mana semua kamu harus kerjakan bareng-bareng. Dan wanita tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Jadi jika suatu saat pasanganmu tidak bekerja, kamu tidak boleh memarahinya, membentaknya, menyuruhnya bekerja, karena itu bukan tugasnya. Tugas pokok wanita adalah cuma mengandung, melahirkan, menyusui. 3 itu aja. Selain itu semuanya dikerjakan bareng-bareng. Jadi kalau suatu saat kamu menikah, lihat pasanganmu mencuci, kamu bantu. Oh, kamu cuci, aku yang jemur. Atau enggak, oh kamu cuci, saya ke dapur yang masak, saya siapin makanan. Kalau kamu tidak sedang bekerja, sedang berada di rumah, kamu sudah lihat setiap hari bagaimana ayahmu memperlakukan ibumu. Apa kamu mau mengulanginya lagi? Apa kamu mau mengulangi dengan pasanganmu nanti? Wanita itu dimuliakan karena Allah sangat memuliakan wanita. Bagaimana ketika ditanya, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbakti? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi Allah? Baru Rasulullah menjawab, ayahmu. Karena derajat wanita 3 tingkat lebih tinggi daripada laki-laki. Laki-laki bisa cari uang, perempuan bisa. Sangat. Laki-laki bisa mengerjakan sebuah pekerjaan rumah, wanita jauh lebih ahli rata-rata, ya enggak? Tapi ada yang bisa dikerjakan wanita, laki-laki tidak bisa. Apa? Mengandung, menyusui, dan melahirkan. Laki-laki bisa enggak? Enggak bisa. Sekarang kita hidup sudah di era modern, bukan lagi di era yang kuno yang wanita diperbudak. Sekarang ibu tanya, berapa banyak wanita yang sudah belajar bela diri? Banyak. Berapa banyak wanita yang bisa masuk tentara? Banyak. Berapa banyak wanita yang bisa masuk poluan? Banyak. Banyak. Apakah wanita sama laki-laki sekarang setara? Yakin? Sekarang wanita dan laki-laki itu tidak ada bedanya lagi. Semua yang dikerjakan laki-laki, wanita pun berada di posisi itu. Bukankah istrinya Rasulullah seorang pedagang yang hebat? Siti Khadijah, bahkan dia jauh lebih kaya daripada Rasulullah. Wanita dari dulu sudah hebat. Jadi jangan selalu berpikir bahwa jadi ibu selalu ingatkan bahwa tugas rumah itu bukan tugas perempuan. Mengurus anak itu bukan tugas perempuan. Bukankah dalam Al-Quran yang disebutkan lebih banyak berbicara pada anakmu adalah laki-laki? Itu mengajarkan bahwa laki-laki itu harus lebih banyak mendidik anaknya, terutama dalam ilmu agama, daripada ibunya. Karena dia pemimpin. Namanya pemimpin itu harus bertanggung jawab dengan yang dipimpinnya. Kamu nanti punya keluarga, keluargamu kamu adalah pemimpin. Pemimpin itu bukanlah seorang presiden, tidak harus. Pemimpin yang baik adalah turun tangan pada pekerjaan, bukan cuma kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Itu namanya otoriter, bukan pemimpin. Dia enggak, contoh pemimpin yang baik itu siapa? KDM. Dia menunjuk apa turun tangan? Turun tangan. Itu yang baik. Jadi anak buah pasti ikut. Ketimbang kamu kerjakan ini, kerjakan itu, anak buah akan bilang, dasar pemimpin sombong, taunya nyuruh doang, ya enggak? Tapi kalau kamu langsung turun, ini angkat sana, pasti yang lain ikut tanpa kamu suruh. Benar enggak? Ketika KDM masuk ke sungai, yang lain bahkan pengawal-pengawalnya pun ikut, karena dia langsung turun tangan tanpa disuruh.
Itu namanya pemimpin sejati. Kenapa ibu ajarkan kamu sekarang, ibu beritahu kamu sekarang? Karena ibu nggak tahu kita hidup lagi nggak besok. Ibu nggak mau mengulangi segala sesuatu itu kembali, terulang lagi. Cukuplah ibu yang merasakan, tapi jangan kamu perlakukan nanti pasanganmu seperti ibu. Wanita itu kamu cukup bilang terima kasih, dia sudah senang. Karena pada dasarnya wanita itu senang digombal. Itu sudah jadi kodratnya, tidak bisa dirubah. Coba kamu sekali-kali tes temanmu yang cewek. Kamu bilang, ih cantiknya kamu hari ini, dia pasti salting. Itu sudah kodratnya wanita, senang dipuji. Coba kamu, atau kamu pinjam barang-barangnya, kamu kembalikan, makasih ya, dia pasti senang. Itu memang bagi laki-laki itu sepele, tapi bagi wanita itu luar biasa. Karena pola pikir wanita itu pakai perasaan, laki-laki itu pakai akal. Bagi laki-laki kalau nggak terlalu penting, dia nggak, baginya dia nggak biasa aja. Tapi wanita karena dia pakai perasaan, hal kecil itu baginya penting. Jadi kamu harus menempatkan dirimu pada saat ketika kamu berhadapan dengan wanita, jangan terlalu banyak pakai akal. Ikuti jalannya, pakai hatimu. Tapi kalau kamu berhadapan dengan sesama temanmu laki-laki, pakai akalmu. Kalau kamu ditantang sama temanmu, kalau dia yang salah duluan, jangan mundur. Itu kalau laki-laki, jadi laki-laki sejati. Tapi kalau wanita yang tantang kamu, lebih baik kamu pergi. Karena kalau kamu hadapi perempuan, kamu pasti dioloki banci. Itu bedanya. Paham? Kenapa ibu selalu bilang, jaga Humaira ya Davi, kalau suatu saat terjadi apa-apa kita nggak tahu. Jaga adekmu Humaira, tapi ibu nggak pernah bilang jaga adekmu Pati. Pernah gak ibu bilang? Karena ibu tahu Pati bisa jaga dirinya sendiri, tapi Humaira belum tentu bisa jaga dirinya sendiri. Kalau pesan ibu kamu Pati sama Davi cuma bilang, jangan kelahi nak ya, harus jaga, saling menyayangi. Tapi kalau sama Humaira ibu berpesan, jaga Humaira Davi. Karena memiliki posisi yang berbeda. Kamu sama Pati sama-sama kuat, tapi Humaira berbeda. Kamu lihat Humaira, kamu selalu bilang adikmu si caper. Ya memang wanita seperti itu, memang caper. Dimanapun wanita itu caper, mau dia sudah besar, mau tua, mau anak-anak, mau bayi, karena memang kodratnya dilahirkan seperti itu. Memang caper. Dia jatuh sedikit aja nangis. Sebenarnya nggak sakit, tapi dia minta perhatian, mau digendong, mau disayang, mau dimanja. Itu sudah wanita. Tapi laki-laki pakai akalnya. Kalau dia tidak sakit, dia berdiri. Tapi kalau dia benar-benar sakit, baru dia bilang sakit. Itu laki-laki. Beda nggak? Jadi pesan ibu, satu saat kalau kamu sudah berkeluarga, perlakukan wanitamu dengan baik. Jauh lebih baik daripada ibumu. Wanita kalau marah nggak perlu kamu lawan, tinggalkan. Kalau kamu berbalik lagi, dia pasti sudah berhenti. Kamu berdebat sama wanita, kamu jauh lebih bodoh daripada dia. Gak ada gunanya. Kenapa ibu pesan dari kecil hal seperti ini? Ini sebenarnya harus banyak kan orang tua nunggu anaknya dewasa. Karena kita nggak tahu apakah kita terus bersama sampai dewasa anak-anak. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Allah, kapan kita pulang, nggak ada yang tahu. Oke, sekarang